Oke, halo Lur. Hari ini gua diundang oleh kawan lama, Aco. Ini kehormatan kita menyambangi markasnya Notasi ID. Nah, hari ini kita bahasa keren anak sekarang itu apa? Kolaborasi atau collab. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini cowok, ini gua penasaran juga nih. Tiba-tiba gua lihat kanal lo di YouTube. Nah, ini gimana ceritanya nih, Cok? Ini mau cerita yang sejujur-jujurnya atau yang idealisnya boleh gitu? Lah, boleh lah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Jadi kalau yang sejujurnya sih karena hari ini kan kita juga di masa pandemi ini kita kan juga banyak teman-teman juga Kerja dari rumah. Kerja dari rumah kan Untuk tidak mengatakan tidak punya kerjaan. sementara kita terbiasa kerja di luar rumah. Nah, ini kan yang kebayang sih gue. membedakan, harus keluar sementara dituntut harus. Nah, maka kreativitas kita akhirnya itu, Mas. Oke. Wah, gimana caranya nih biar kita tetap energi kita yang tadinya positif ini bisa tetap tersalurkan. Ya akhirnya kita Keren. bikin inilah, Mas. Nah, kalau kemudian kita kenapa jadi buka data, ya akhirnya diskusi dengan teman-teman. Basicnya sih kita mau mencoba untuk kerennya mungkin kita bilang mau mengendorse aktor-aktor lokal. Gitu. Jadi kita mau mencoba ke arah sana sih kan. Aktor lokal tuh sekitar Tangsel. Enggak juga. Artinya kalau ada sih di Indonesia kita lagi upaya ke sana. Karena kan gini, Mas, banyak isu-isu lokal juga yang tidak di-highlight gitu. Nah, kemudian aktor yang sebetulnya lokal juga penting ya. Yang sebetulnya juga penting gitu untuk disuarakan, karena kan ya hari ini isu-isu kecenderungannya isu nasional yang memang disuarakan oleh CSO yang sudah bonafit gitu kan, yang di-endorse sama mereka. Lo jangan minder gitu dong. Enggak, itulah mengapa kita hadir karena optimisme itu, Mas. Gitu. Bukan minder. Ini bahaya juga. Ini kata lainnya dengan Nah, itu Mas. Tapi keren, Cok. Maksud gua ya gua sih orang yang ini generasi analog ya, Cok. Yang oleh beberapa temen gue di terutama adik-adik kelas di kampus tuh yang dibilang ini mau migrasi ke digital. Gue nggak peduli lah. Tapi menurut gue ini satu upaya yang memang perlu dilakukan oleh banyak orang ya. Gue di tengah situasi yang dimana kita jarang melakukan diskusi, tukar pikiran, berbagi perspektif gitu ya, atau ya kalau memungkinkan bahkan kita berdebat soal data, soal pemahaman. Ini model kayak gini nih menurutku keren. Dan ya gue apresiasi lah. Terima kasih, Mas. Ya, perlu ditularkan ke yang lain. Iya. Ya, makanya kan ya mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang mau tapi nggak pede. Ini kan soal pede juga, Mas. Kita memberanikan diri untuk ya kan ini akan bagus atau tidak. Kan underestimate terhadap diri sendiri kan seringkali ada gitu, Mas. Ini bisa tidak dengan sesuai tujuannya dari awal untuk kan hal itu. Ini bisa jalan terus tidak dengan support yang begini-begini aja. Tapi kan ya kita karena terbiasa dengan ya udah jalan aja dulu, urusan nanti mah ya urusan nantilah gitu. Tapi fokus kalian tuh mau apa yang mau dihidangkan gitu, yang mau diperbincangkan, atau semua aspek? Semua aspek sih. Ya, semua aspek, terutama khususnya lokal sih sebenarnya, Mas. Apa aja yang misalnya menjadi isu-isu lokal, misalnya daerah tertentu kayak ya kita bilang misalnya Banten, itu kan beberapa isu lingkungannya juga ada ya. Kalau di Banten isu korupsi yang seringkali muncul ya, kita munculkan itu. Atau misalnya di daerah lain ada isu-isu lingkungan atau ya teman-teman yang isu dana desa dan lain-lainnya gitu kan, itu kan bisa kita berupaya untuk mengendorse tadi itu teman-teman itu, mengartikulasikan bahwa ini penting untuk dilihat, ini penting untuk disimak. Benar.
ini juga penting untuk diperhatikan. Iya betul. Oke. Mas. Harapannya sih ke sana dan mudah-mudahan ya bisa konsisten ke sana Mas. Amin, amin. Kan itu. Ya kita inilah saling mengingatkan lah. Iya, kayak masalah mesti dukung. Oh iya tentu. Sejak kapan gue akan dukung lo? Harus didukung ya. mungkin Mas. Ya jadi terima kasih sekali lagi sudah diundang di sini Cok. Kehormatan buat gua, paling tidak gua ketemu sama kawan-kawan yang satu frekuensi lah ya, satu pemikiran, satu keinginan memperlebar ruang dialog, ruang diskusi ini memang penting, terutama situasi sekarang ya, di mana orang terbelah gitu ya, dari kubu sana kubu sini. Benar, ini seolah-olah hidup ini hanya ditentukan oleh pilihan itu saja. Makanya fair juga sebenarnya itu Mas untuk kita, karena kan untuk kita ikut menyadarkan nanti dikira sok tahu gitu kan, apalagi kita yang muda-muda ini masih dianggap, apalagi kok di perkampungan atau di rumah gitu kan masih dianggap lu tahu apa sih gitu. Nah itu kan juga tapi gue lihat responnya lumayan lah ya di kanal lo ini. Gue ngecek beberapa video udah sambutannya positif lah. Alhamdulillah sambutannya positif, sekalipun di beberapa fanpage juga ada yang bilang ini banyak subscriber doang. Duit. Tapi kita bukan yang kayak gitu kan. Iya. Yang penting bagi kita adalah menghadirkan ruang dialog, menghadirkan ruang di mana kita bisa berbagi perspektif tanpa cap-cap sosial tertentu. Bahwa kemerdekaan berpikir itu harus tetap dihargai gitu kan, betul. Dan itu adalah alasan kita paling utama gue kira ya, menyediakan kanal seperti ini. Benar. Dan gue yakin lo pasti juga punya pikiran bahwa ini memang kanal bukan milik Aco gitu, tapi ini kanal bagi semua orang yang pengen berbagi ya. Bagian informasi, perspektif, pemikiran, bahkan mungkin alternatif solusi kali gitu ya. Jadi memang ya kita berharap bahwa mereka yang tadinya susah atau tidak kan media juga sangat kurang ya untuk apalagi media lokal yang mohon maaf yang sudah istilahnya bekerja sama dengan pemerintah daerah lantaran misalnya ada kelompok masyarakat yang mencoba mengkritisi pemerintah. Nah itu kan agak susah diliput. Nah kita sih mencoba ya udah ini ruangnya kita sediakan kalau misalnya mau speak up gitu kan, mau menyampaikan aspirasinya ya kita sediakan ruangnya, sampaikan apa yang diketahui, datanya disampaikan. Kita akan bantu untuk apa sih istilahnya mengkampanyekan apa yang digelisahkan sebenarnya itu Mas. Jadi gunakanlah ruang ini, kanal ini semaksimal mungkin. Iya. Jadi kan semakin hari perkembangan teknologi informasi juga semakin berkembang Mas. Nah ini tentu bagian dari tuntutan masyarakat dan sekaligus menjadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan public value yang diberikan untuk masyarakat gitu Mas, khususnya pada pelayanan publik, apalagi dengan adanya teknologi informasi itu sehingga tentu pemerintah khususnya pemerintah daerah juga mesti mengikuti perkembangan zaman ini. Apalagi anak-anak muda kita hari ini seperti saya ini kan lebih banyak akhirnya di bermain di teknologi informasi gitu. Kalau menurut Mas sendiri kira-kira bagaimana mestinya pemerintah menjawab tantangan ini Mas? Iya sebetulnya kan gini ya, yang pertama harus sama-sama kita sepakati kan pemerintah itu bagaimanapun juga punya keterbatasan ya. Keterbatasan sumber daya dalam arti manpowernya, meskipun kita punya sekitar 4 juta orang ya pegawai ASN se-Indonesia, tapi kan kalau dilihat dari rasio antara ASN dan penduduk yang harus dilayani kan juga sebetulnya rasionya masih sangat kecil ya. Itu satu. Yang kedua kan soal duit ini kan pasti terbatas. Oleh karena itu skala prioritas yang harus dipilih oleh pemerintah itu seringkali kemudian mengorbankan dalam tanda petik kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Nah, tapi sebetulnya di luar sana kan masyarakat tuh sebenarnya punya potensi untuk juga ikut membantu. Cok. Nah, seringkali yang masih belum bisa kita komunikasikan adalah ketika membuka ruang partisipasi itu sebetulnya adalah upaya untuk meringankan beban kerja pemerintah gitu. Satu hal yang sering gua jadikan contoh itu adalah ketika bencana alam. Kalau bencana alam, selalu pertanyaannya adalah siapa yang pertama kali datang ke lokasi bencana? Benar. Pasti bukan Pasti pemerintah. relawan Ya kan? Dan itu artinya adalah masyarakat. Pemerintah biasanya datang hari kedua atau hari ketiga, karena ada birokrasi yang harus dilalui. Itu bukan hal yang salah, karena memang bagaimana juga pemerintah harus juga tunduk pada mekanisme kerja yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, artinya dengan contoh bencana alam ini sebetulnya pemerintah harus lebih membuka diri terhadap partisipasi atau justru bagaimana caranya agar pemerintah menggali peluang-peluang yang ada di masyarakat itu seluas mungkin. Karena menurut gue itu keniscayaan. Di tengah situasi yang makin kompleks seperti sekarang, itu keterbatasan pemerintah semakin kelihatan. Nah, artinya membuka ruang partisipasi, mengajak serta masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi itu menurut gua sekarang sudah sudah menjadi kenyataan di berbagai tempat gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang lu bilang barusan. Kalau kita bicara misalnya soal pelayanan publik, standar kualitas layanan itu di generasi yang biasa dengan menggunakan gadget itu kan punya sudah dilayani dengan standar-standar atau kemudian kemudahan yang luar biasa. Contohnya lo mau pesan makan sekarang, lo nggak perlu bangun dari tempat tidur kan? Benar. Lo buka handphone, lo pesan makanan datang, tinggal lo bayar selesai urusan. Demikian juga dengan lain-lain yang lain. Nah, realitas seperti ini harus pertama harus disadari oleh pemerintah, yang kedua harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalannya dalam tanda petik, lalu kemudian meningkatkan kualitas layanannya seperti yang biasa dinikmati oleh sebagian besar generasi muda sekarang ya, yang memang semuanya interaksi itu dari genggaman. Jadi kalau balik ke pertanyaan lo tadi, ya keniscayaan, Cok. Keniscayaan. Karena kan ini kan akhirnya yang paling banyak memberikan layanan yang nyaman itu kan masih sektor private, swasta. Nah, itu kan bagaimana pemerintah ini mengejar ketertinggalan itu sebenarnya, Mas, kan yang dibangun gitu kan. Caranya kan memang mau nggak mau harus membuka diri. Kolaborasi kolaborasi partisipasi gitu. Betul, nggak ada cara lain. Karena kalau ya mungkin lu punya pengalaman juga bagaimana berhubungan dengan birokrasi kan. Dan memberikan satu perspektif yang ada di luar sana itu kan juga bukan perkara yang sederhana dan dalam waktu cepat bisa kita sampaikan gitu, dan mereka bisa memahami gitu. Nah, tapi kalau itu nggak dilakukan, menurut gue ya pasti akan ketergerus oleh perubahan itu sendiri. Ya, memang kan kesulitannya sebenarnya begini, Mas, khususnya kalau masyarakat di daerah itu, masyarakat sipil apalagi kalau kita biasanya mencoba untuk partisipasi, membuka ruang-ruang itu biar kita bisa ikut berkontribusi dalam memperlancar atau memperbaiki pelayanan publik, kan ini juga aksesnya cukup tertutup ya. Saya nggak tahu ini disebabkan oleh pengetahuan mungkin atau memang ini kira-kira faktor apa ya yang kadang kalau menurut gue salah satu bukti bahwa gembar-gembor reformasi birokrasi itu masih sebatas wacana ya, kalau boleh dibilang agak sarkas begitu. Atau kalaupun sudah diimplementasikan itu belum memenuhi tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Gue orang yang percaya bahwa Republik ini akan jauh lebih baik kalau reformasi birokrasi itu berjalan dengan efektif. Karena apa? Ya kita tahu semua bahwa otoritas pemegang kebijakan
lalu otoritas pengelola keuangan negara, Iya. baik pusat maupun daerah, itu udah di tangan mereka gitu. Mau ganti kepala daerahnya seminggu sekali, birokrasinya kan nggak ganti. Mereka Iya. orang-orang yang sudah puluhan tahun dari itu. Jadi menurut gua agenda besar kita sekarang itu adalah reformasi birokrasi. Jadi mari kita geser perhatian kita ketimbang ributin kontestasi politik pemilihan kepala daerah ataupun kepala pemerintahan pusat gitu ya. Itu menurut gua akan lebih kita akan lebih merasakan manfaatnya kalau birokrasi itu kita dorong secara bareng-bareng untuk berubah. Ya tadi kan ya juga sih Mas, tapi kan satu sisi tadi Mas misalnya bilang bahwa ASN kita belum memenuhi untuk atau mungkin tidak berbanding lurus dengan masyarakat yang harus dilayani. Nah, sementara beberapa pendapat atau misalnya ada beberapa teori yang mengatakan bahwa birokrasi yang bagus itu adalah less birokrasi atau birokrasi yang ramping lah gitu kan. Ini kan artinya nggak tahu ya, kalau saya menangkap artinya harus ada pemangkasan apa orangnya terlalu banyak, apa bagaimana mereka mendefinisikan less birokrasi itu. Gua belum mau mengiyakan ataupun menolak ya kerangka teori itu, karena yang harus kita sadari bahwa kalau kita bicara Republik Indonesia itu kan sangat majemuk ya. Majemuk dalam arti heterogen secara kultur, tapi juga kalau boleh dibilang rentang kemajuannya itu juga sangat beragam gitu. Nah ini kan harus dilayani juga dengan metode yang berbeda-beda kan. Betul. Jadi harus ada kerangka yang asimetris kalau menurut gue gitu. Mungkin teman-teman di kota-kota besar memang sudah biasa dengan gadget, biasa dengan pelayanan yang cepat, ya harus dilayani dengan kerangka yang seperti itu. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang masih bahkan handphone aja belum terbiasa misalnya, atau smartphone itu masih belum tahu gimana cara mengoptimalisasikannya. Tentu model pelayanannya berbeda, tapi standarnya harus sama. Nah, dalam kerangka itu menurut gua intinya sebetulnya bukan soal jumlah dalam konteks yang kita bicarakan ya, tapi adalah seberapa pertama sebetulnya kualitas. Kualitas itu bukan hanya soal kecakapan ya, tapi komitmen mau melayani publik itu yang menurut gua harus diratakan. Semua level birokrasi harus punya semangat yang sama bahwa mereka adalah pelayan publik. Nah, untuk mendorong ke sana, beberapa momentum yang gue perhatikan memang birokrasi kita itu punya respon yang cukup baik ya dalam tanda petik itu kalau terjadi dua hal, Cok. Satu, kalau ada desakan publik setelah terus menerus. Yang kedua, kalau terjadi krisis. Krisis ini artinya satu kejadian yang luar biasa yang menimbulkan kerugian bagi publik yang luar biasa. Nah, biasanya kalau sudah dua kejadian itu, mata publik menuju kepada persoalan-persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat, itu kemudian biasanya birokrasi merespon. Contoh kasus yang paling sederhana di sektor pendidikan misalnya kasus PBDB yang setiap tahun bermasalah, itu kan kemudian semua orang ribut. Akhirnya mau nggak mau kan ya Kementerian Pendidikan berbenah, meskipun sektor tertentunya. Atau kalau kita masih ingat kasus penemuan vaksin palsu, itu kan luar biasa. Semua orang berteriak, semua orang marah. Ya akhirnya Kementerian Kesehatan berbenah. Nah, artinya apa? Gue tidak mengatakan bahwa kita harus membuat keributan, tapi kontrol publik itu efektif di dalam kasus-kasus itu. Dan gue masih percaya hanya dengan cara itulah maka birokrasi bisa kita dorong supaya berbenah. Nah, tapi kemudian kan pertanyaannya caranya bagaimana kan gitu. Nah, ya menurut gue tidak ada cara lain, ya kita memang harus memperbanyak orang-orang yang sepaham, memperbanyak orang-orang yang peduli, memperbanyak orang-orang yang mau ikut sama kita dalam arti gagasan untuk mendorong birokrasi berubah. Karena gini, Cok,
akhirnya sekarang mulai mempertanyakan apakah ketika ada inisiatif bagus dari kepala daerah itu akan sustain, akan terus ada setelah kepala daerahnya pergi. Kita belum nemu contoh kasus yang bisa kita jadikan katakanlah model gitu ya. Ya kita bisa runut dari belakang, dari zamannya Bu Rustri Ningsih dulu di Kebumen, kurang apa coba? Pak Gamawan Fauzi dari jadi Bupati Solok waktu itu, inisiatif kan bagus-bagus. Sampai sekarang lah ada Bu Risma di Surabaya gitu ya. Tapi semua pertanyaannya itu bisa sustain atau tidak? Iya, di situ masih. Kalau Bu Risma pergi dari Surabaya, apakah inisiatif yang sudah dilakukan itu akan jalan terus apa enggak? Gitu. Ya Jakarta lah contoh yang paling dekat sama kita gitu. Ya ini terlepas dari kita pro dan kontra ya. Tapi faktanya kesinambungan inisiatif itu memang jadi PR besar menurut gue, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, siapa yang tinggal di situ? Ketika kepala-kepala daerah, kepala-kepala pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, wali kota pergi, birokrasi. Yang masih ada di situ birokrasi. Nah, tapi kan kita sekarang lebih asik ya membuat kalkulasi siapa nih yang punya potensi naik sebagai kepala daerah, baik wali kota. Dan menurut gua sekarang misalnya Tangsel itu kan juga lagi hangat pembicaraan itu gitu. Padahal PR-nya bukan di sana ya. Belum tentu juga misalnya berganti rezim terus lantas lebih baik daripada. Ya itu satu. Ya sebuah pertanyaan yang sering disampaikan ke teman-teman itu kan, apakah kita bisa mengontrol hasil pilkada? Nah juga. Nah tapi yang bisa kita pastikan adalah bagaimana birokrasi itu bekerja dengan baik. Siapapun kepala daerahnya. Kan itu. Jadi gua sekarang termasuk orang yang tidak terlalu berminat untuk ikut riuh rendah gitu ya, kontestasi politik dari mulai presiden sampai wali kota gitu. Nah, ada nggak rumusan kira-kira untuk menjaga sustainability-nya tadi itu Mas, misalnya sesuatu yang bagus misalnya harus dijaga. Sementara kan cuma kalaupun beruntung ya cuma dapat 2 periode misalnya kepemimpinan itu. Ya gua secara pribadi masih belum ketemu jawabannya. Gue diskusi dengan banyak kawan, gue diskusi dengan banyak praktisi itu. Ya jawabannya menurut gue masih sebatas menjangkarkan inisiatif itu ke dalam satu kebijakan. Kalau di daerah jadi perda misalnya gitu. Tapi kan juga kita tahu, kalaupun perda nggak dilaksanakan juga nggak ngefek juga gitu. Ya kan? Benar. Atau undang-undang sekalipun nggak dilaksanakan juga, kita bisa diskusi semalam suntuk untuk menghitung berapa undang-undang yang nggak dilaksanakan dan sanksinya apa kan? Dan sanksinya juga nggak diberlakukan gitu. Mungkin masyarakat kali yang harus menjaganya Mas ya? Ya menurut gue menurut gue masyarakat. Nah inisiatif masyarakat jadi menurut gue sih gimana caranya sekarang kita mulai ajak inisiatif masyarakat itu untuk ngedorong agar terjadi perubahan di birokrasi, reformasi birokrasi. Memang sudah ada beberapa inisiatif ya, misalnya dengan lelang jabatan. Itu kan tujuan awalnya agar terjadi satu model rekrutmen yang terbuka sehingga orang-orang di luar sana yang punya kapabilitas itu bisa ikut berkontribusi. Ya tapi kita masih belum lihat hasilnya itu optimal. Jadi ya menurut gue jalan yang perlu ditempuh ya emang memperkuat masyarakat untuk ngedorong kontrol kepada pelaksanaan pemerintahan. Dan kita kan punya hak konstitusional di situ. Kita punya hak yang dijamin oleh konstitusi. Ya mari kita gunakan hak memberikan bukti konkret kepada pemerintah bahwa hey, ketika kalian membuka keran partisipasi, ini loh hasilnya. Kalian punya keterbatasan di sini, kami bisa bantu di sini. Nah itu menurut gue yang penting juga untuk kita dokumentasikan, kita ada nggak contoh best practice yang
Mungkin bukan best ya, tapi ya praktek baik lah ya. Praktek baik itu gue temukan di beberapa tempat. Ya soal bencana itu selalu contoh yang paling gampang ya kita bisa ingat ketika ada satu kelompok atau satu wilayah kena bencana, maka secara inisiatif, apalagi dengan platform sosial media sekarang kan itu orang bisa dengan mudah untuk mengundang partisipasi dalam bentuk donasi. Itu kan sebenarnya contoh konkret ya. Nah tinggal gimana caranya potensi ini juga kita dorong di tempat lain gitu. Karena kalau misalnya kita bicara soal pelayanan dasar, misalnya sekolah gitu, kita bisa lihat lah banyak lembaga-lembaga yang sebetulnya juga secara aktif membantu perbaikan sekolah misalnya. Dari mulai yang charity maupun yang berbasis agama gitu. Yang pengelola zakat, yang filantropi, itu kan banyak sekali yang concern. Nah beberapa waktu yang lalu gue ngobrol sama beberapa teman yang aktif di dunia ini ya, mereka cuma pengen satu, di-acknowledge sama pemerintah. Jadi kerjaan kami itu tolong juga di-acknowledge satu. Yang kedua, sebisa mungkin ini inline sama rencana pembangunan. Nggak muluk-muluk, coy. Nah, ini sebetulnya kalau difasilitasi dengan baik, maka potensi sumber pendanaan alternatifnya luar biasa di masyarakat kita. Benar, banyak sumber pendanaan alternatif itu Mas ya. Ya perlu dikasih ruang aja. Betul. Kalau kita ngomong Muslim misalnya, zakat itu potensi yang luar biasa. Lalu CSR misalnya dari perusahaan. Lalu belum lembaga-lembaga filantropi ya, yang memang dia bergerak untuk mengumpulkan donasi-donasi, lalu kemudian menyalurkannya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Itu juga mereka bergerak. Hanya kan persoalannya ini masih jalan sendiri-sendiri nih. Iya benar. Nah kalau kemudian pemerintah mau mewadahi ini, memfasilitasi agar kemudian sinergi, menurut gue sih keren banget, Cok. Dan gue yakin kita bisa kok sampai di sana gitu. Ketika potensi yang ada di masyarakat itu bisa digali, itu luar biasa dan potensi itu real gitu loh, bukan angan-angan, Cok. Real bener. Nah, contoh beberapa yang ada di tingkat basis ya, tingkat grassroots, upaya-upaya kecil itu lebih banyak lagi. Misalnya pernah beberapa kawan melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok warga yang ada di sebuah desa misalnya gitu ya, bicarain soal bagaimana pola hidup sehat. Nah salah satu kebutuhannya adalah mereka tidak punya MCK. Karena kan kebiasaannya di tanah lapang gitu ya. Jamban. Nah ketika minta ke APBD itu terbatas. Nah ada inisiatif kemudian dibikin arisan MCK. Iya. Dan itu jalan. Hanya mandiri. Nah, kalau pemerintah mau memfasilitasi model kayak gini-gini, kan tugasnya lebih ringan. Iya. Tidak semuanya menyandarkan kepada dana negara gitu. Yang kita tahu terbatas. Iya. Dan ya apalagi sekarang pemerintah Indonesia sedang menjalankan satu inisiatif global yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Iya. Yang tagline-nya itu keren banget. Left no one left behind. Tidak boleh ada satupun orang yang tertinggal. Dan di dalam inisiatif ini kan salah satu tulang punggungnya adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dan itu turun menjadi rencana aksi gitu. Itu kan sebetulnya secara kebijakan sebetulnya sudah ada nih kesadaran di level birokrasi tertentu. Nah, gimana caranya supaya ini turun? Iya, benar. Dan kemudian jalan secara simultan. Menurut gue sih gitu, Cok. Iya. Jadi ya
masih ada harapan lah kita nih.